Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada, sahabat Panglima Padi, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Baiklah, pada hari ini, hari Jumat, tanggal 29 bulan Januari, Februari, Maret, April ya. Maaf lupa soalnya ya. Jadi bulan April 2022 bertepatan di bulan puasa ya. Saya ucapkan buat sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa dan selamat menantikan hari raya Idul Fitri. Baiklah sahabatku dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi tentang perawatan padi dari awal sampai akhir, dari bibit ya, dari pembibitan sampai nanti mau panen. Sahabatku, kalau ada yang kurang jelas ataupun yang pengen diperjelas atau yang kurang paham, bisa hubungi langsung ke WA saya ini 0852 2237 7817. Nah, ini nomor WA saya. Nanti kalau di ya komentar di YouTube boleh juga, cuma kadang ya agak lambat responnya, gitu. Jadi kalau di WA bisa sering langsung kayak gitu, mau ngobrol juga bisa. Banyak sahabat-sahabat saya yang ngobrol langsung juga bisa, ataupun WA-WA-an kayak gitu ya. Lanjut aja biar nggak terlalu panjang videonya ini, karena kalau terlalu panjang juga nguploadnya itu yang agak susah, lama kali, kadang 1 jam 2 jam baru kelar. Baiklah sahabatku, dulu di video-video saya yang awal-awal itu sebenarnya udah ada perawatan seperti ini, cuma masih ada lagi sahabat yang pengen lebih detail lagi. Sedikitnya ini lebih detail, karena di sini dari perendaman bibit sampai penyepraian pemupukan ini udah saya tuliskan. Jadi biar lebih mudah dipahami saya seperti ini. Jadi langsung saja perawatan padi dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu perendaman bibit. Kalau saran saya ini 12 jam. Jadi 12 jam itu kalau biasanya saya kalau sore, misalkan jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu saya tiriskan. Terus dari misalkan dari jam 6 pagi ya sampai jam 6 sore, nah seperti itu baru ditiriskan. Karena gini, sebagian ada bibit kayak bibit hibrida itu kan agak ribet bikin ataupun perendamannya itu kayak yang supadi berapa itu lupa saya. Supadi itu agak susah, jadi kalau perendamannya terlalu lama dia malah nggak tumbuh. Jadi perendamannya cukup 12 jam kalau saya kayak gitu. Nah, di situ perendaman bibit 12 jam dengan fungisida. Jadi sahabat kalau mau nanam ataupun sesudah memilih bibit mau ditabur itu direndam dulu kan. Jadi di dalam perendaman itu dikasih fungisida. Tujuannya apa? Agar benih bibit padi tadi tidak terkontaminasi dengan jamur bawaan dari bibit. Kan kadang kita belinya dari toko pertanian kayak gitu, kita nggak tahu di pembibitan sana itu
mengandung jamur. Jadi kalau mengandung jamur nanti takutnya dari awal udah kena jamur dan itu susah dikendalikan. Kadang ya jamur itu macam-macam, ada jamur blast, ada stilago, ada kresek, ada apalagi ya, hawar pelepah, hawar daun, banyak kali. Jadi termasuk seperti itu, jamur-jamur seperti itu biar dikendalikan dari awal, yaitu dalam perendaman kita kasih fungisida. Aturannya biasanya kalau saya 5 kilo bibit, sekitar nanti airnya 10 liter, saya kasih sekitar 15 gram atau kurang lebih 1 sendok makan. Ini untuk fungisidanya. Jadi kita cuci dulu bibit padinya itu, habis itu kita kasih air sekitar 10 liter, baru kita kasih fungisida, kita aduk. Gitu dari di ember itu. Habis itu setelah terus direndam 12 jam. Setelah 12 jam kita tiriskan, kita bilas dulu, kita tiriskan. Jadi kita tiriskan bibit yang udah kita rendam 12 jam tadi. Terus setelah itu kan kita tabur setelah bibit padi udah tumbuh. Terus selanjutnya kita tabur. Setelah kita tabur, yang kedua itu pemupukan di umur 7 atau 10 hari setelah tabur. Jadi pemupukannya umur seminggu ataupun 7 hari ataupun 10 hari. Jadi ya boleh 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. Itu dipupuk. Pupuknya ya bisalah pakai SP36 dan urea ataupun ZA yang mengandung unsur nitrogen, itu biar cepat besar. Kalau di bibit usahakan jangan pakai MPK ataupun Ponska, karena dia mengandung unsur kalium, dan unsur kalium itu membuat batangnya keras dan tanahnya keras, nanti nyabut bibitnya agak susah. Jadi usahakan pakai SP36 sama urea itu dalam pembibitan. Terus setelah itu spray dengan insektisida dan fungisida di umur 10 hari. Jadi di dalam pembibitan itu kita semprot insektisida dan fungisida atau pestisida dan fungisida. Jadi insektisida atau pestisida ini untuk mengendalikan hama itu ya, seperti kutu-kutuan ataupun kupu-kupu kecil itu, ataupun macam lah nanti yang berbentuk hewan ataupun binatang, itu kita semprot dengan insektisida. Dan fungisida ini untuk mengendalikan jamur di umur 10 hari setelah sebar itu. Jadi di bibit setelah kita sebar umur 10 hari ataupun ya sekitar 10 hari, ataupun setelah mupuk ini 7 hari atau 10 hari, kita spray dengan insektisida dan fungisida. Ini untuk mengendalikan hama dan penyakit ini tadi di pembibitan. Baik, selanjutnya yang ketiga itu tanam padi di umur 12 sampai 20 hari. Ini tergantung sahabatku, kadang masih antri ataupun belum dapat orang yang untuk nanam. Ini persiapkan untuk di umur 12 sampai 20 hari, antara itu boleh 15 hari. Kalau saya biasanya 15 hari, 17 hari, tergantung orang tanamnya itu udah siap, udah ada atau belum. Itu usahakan jangan melebihi umur
20 hari. Jadi usahakan bibit padi yang udah kita semai itu jangan melebihi dari umur 20 hari. Karena kalau udah melebihi 20 hari itu makin sedikit anakannya. Jadi makin awal padi itu semakin awal kita tanam itu semakin banyak anakannya. Nah, kalau nggak percaya coba buktikan. Jadi ya di umur 12 hari itu saya udah pernah juga, lantaran ya udah buru-buru kan. Buru-buru waktu itu kalau nggak salah hampir puasa, jadi harus siap sebelum puasa kan gitu. Jadi di umur 12 hari itu udah saya tanam dan alhamdulillah anakannya lebih banyak daripada yang umur 15 tadi. Berbeda pokoknya. Apalagi semakin umur tua dia semakin anakannya sedikit. Nah, jadi jangan usahakan jangan melebihi 20 hari karena akan mengurangi anakan. Terus selanjutnya udah kita tanam. Terus yang keempat yaitu pemupukan. Pemupukan pertama umur 7 sampai 10 hari. Antara 7 hari 10 hari setelah tanam itu kita pupuk. Jadi setelah tanam kita pupuk di umur 7 atau 10 hari. Pokoknya sekitar itu. Jadi dia udah mulai beranak, udah mulai ada perkembangan, akar-akar udah mulai menjalar. Dia membutuhkan pupuk. Jadi di umur 7 ataupun sampai sekitar 10 hari HST ini hari setelah tanam ya. Pupuk yang diperlukan, nah ini pupuk yang diperlukan itu SP36 dan urea. SP36 dan urea ataupun ZA. Ini SP36 itu fungsinya untuk menggemburkan tanah biar lembek tanahnya. Lumpurnya itu biar lembek gitu loh. Karena kalau lembek tanahnya otomatis akar itu mudah untuk menjalar. Semakin panjang akarnya semakin bagus. Nah, seperti itu. Dan urea atau ZA, karena urea ini sudah mengandung nitrogen. Kalau SP36 itu sulfur dan fosfor. Sulfur dan fosfor. Terus ZA ini kandungannya lupa saya. Urea, nitrogen sama sulfur nampaknya. Sahabat lihat terus saja. Jadi yang di sini yang kita perlukan urea atau ZA ini nitrogennya, SP36 itu sulfur dan fosfor itu untuk ke tanah. Sedangkan urea ini untuk ke pertumbuhan daun dan batang. Terus selanjutnya pemupukan kedua di umur 25 ataupun sampai 30 hari HST, hari setelah tanam. Jadi pupuk yang kedua itu 25 ataupun sampai sekitar 30 hari. Kenapa ini 7 hari 10 hari sedangkan ini terus 25 30? Nah, sekarang ada alasannya. Karena unsur kimia itu akan habis masanya. Jadi istilahnya kayak masa aktif gitu. Masa aktifnya itu cuma 30 hari. Jadi urea, ZA, Posca, NPK dan lain sebagainya. Pupuk yang atas nama pupuk kimia itu masa aktifnya dia cuma 30 hari. Jadi 10 hari habis itu 30 hari. Jadi dari awal kita tanam 10 hari kita kasih, terus 25-30 ini kan hampir habis kita tambah lagi biar nggak kehabisan. Setelah itu pupuk yang diperlukan SP36 dan urea atau ZA. Jadi pupuk pertama sama kedua ini sama.
Jadi masih ini masa-masa pertumbuhan kalau ataupun dinamakan dalam pertanian itu masa vegetatif, masa pertumbuhan. Terus yang ketiga, pemupukan ketiga itu umur 55 sampai 60 hari setelah tanam. Ini di umur 55-60 hari ini padi udah bunting. Jadi tujuan di pemupukan yang ketiga ini untuk pengisian bulir padi. Makanya ada sahabat-sahabat itu yang sering mengeluh padinya enggak berbobot ataupun hampa ataupun kurang berisi penuh, itu ya karena di masa-masa pengisian dia ada kehabisan kehabisan pupuk, nutrisinya udah habis. Jadi misalkan gini, padi itu umurnya 110 hari, jadi kan itu 110 hari. Saya bilang tadi pupuk kimia itu masa aktifnya 30 hari, jadi 110 hari ini taruhlah 90 hari, kita bagi 30 hari 30 hari 30 hari berarti 90. Jadi 30 hari pertama kita pupuk pertama, 30 hari kedua kita pupuk kedua, 30 hari ketiga ini di umur 60 harian itu kita pupuk. Jadi kalau udah umur 60 berarti dia masa aktifnya 30, berarti sampai 90 hari. Sedangkan kalau padi umurnya 110, berarti kalau dia nutrisinya sampai 90 hari, berarti dia udah mulai masak ataupun mulai menguning. Jadi padi ini insya Allah udah penuh. Kalau sahabat, karena ada sahabat di sini, ini kebanyakan pemupuknya cuma 2 kali di umur seminggu, ataupun yang kedua itu 20 hari 30 hari. Kalau menurut saya kurang, karena apa? Pentingnya padi itu dalam pengisian bulir. Jadi paling terutama itu dalam pemupukan itu di pupuk yang ketiga. Ini untuk padi berbobot dan terisi penuh, di sini dia. Jadi seperti itu. Jadi 30 hari pertama dia untuk pertumbuhan, kedua ini untuk istilahnya menambah nutrisi dalam masa vegetatif. Habis itu 60 hari udah masuk umur vegetatif, generatif. Nah, ini masa-masa pengisian. Pupuk yang diperlukan Posca dan KCL atau NPK dan KCL. Posca sama NPK ini kandungannya sama, cuma beda di komposisi. Kadang ada yang 16-16, 16-16-16. Jadi NPK ini ya N-nya nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi kalau di masa pembuahan ini perlu perbanyak kalium. Kalium itu fungsinya yaitu biar batang padi keras, terus isinya terisi penuh. Nah itu, jadi untuk menambah dari nutrisi yang ada di NPK mungkin 15-15 atau 16-16 itu biar lebih banyak, maka tambahlah dengan KCL. Itu kalau ada, kalau enggak ada Posca cukup ataupun NPK cukup. Nah itu cuma lebih bagus kalau tambah KCL. Nah itu, jadi pemupukan terus dari awal pembibitan sampai pemupukan, penanaman udah semua. Sekarang yang sering ditanyakan masih penyepraian. Jadi kita ingat, penyepraian mengikuti pemupukan dan selalu memakai fungisida.
penyepraian. Nah, jadi penyepraian itu kita spray itu mengikuti pemupukan. Jadi pemupukan pertama tadi umur 7 ataupun 10 hari setelah tanam. Habis kita pupuk pertama, sehari setelahnya kita spray. Terus umur 25 sampai 30 hari kita pupuk. Setelah pupuk kita spray. Terus yang ketiga 55 sampai 60. Nah, ini pupuk yang ketiga. Habis setelah dipupuk kita spray. Usahakan selalu memakai fungisida, karena fungisida ini mengendalikan tanaman dari jamur. Jamur itu tidak nampak kalau baru-baru bercak-bercak ataupun kecil-kecil, belum nampak sama kita, maka selalu gunakan fungisida dalam setiap kali nyemprot. Jadi usahakan dalam seminggu itu minimal 2 kali. Seminggu 2 kali kita survei, gitu loh. Jadi ingat, padi kita setelah kita tanam paling enggak seminggu 2 kali itu kita survei ada penyakit enggak. Jadi jangan cuma keliling-keliling toh ataupun bersihkan rumput toh, cuma kita harus melihat batang-batangnya padi itu gimana, daunnya ada bercaknya enggak. Misalkan dari sudut timur, barat, utara, selatan itu kita tengok berapa titik. Nah, gitu. Terus ada penyakitnya enggak, ada hamanya enggak. Jadi kalau penyakit ya kayak blas, kayak astilaku ataupun kresek ataupun yang lain kalau di lain daerah, karena di lain-lain daerah rata-rata itu namanya beda. Itu kita harus survei minimal 2 kali dalam seminggu. Kalau ada penyakitnya, ada ada hamanya, ini yang enggak harus mengikuti 3 kali spray ini, 7 sampai 10, 5 boleh ditambah selain hari itu. Cuma untuk menjaga yang pasti kita mengikuti pemupukan tadi. Kalau di sela-sela antara 7 sampai 10, antara 25 sampai 30 ini ada penyakit ataupun hama, ya kita semprot. Cuma rata-rata di sekian umur ini kalau itu udah aman, rata-rata aman. Jadi seperti itu. Kalaupun ada kekurangan apapun ataupun ada yang kurang paham, sahabatku bisa langsung WA. Jangan lupa nanti di akhir-akhir di akhir video di komen, entah apapun komentarnya, saya dari Lampung atau dari Jawa Tengah atau Jawa Timur, Jawa Barat, ada dari NTT, saya ada sahabat juga yang di NTT, itu lupa namanya saya. Siapapun boleh komentar. Yang dari Kalimantan, Sulawesi banyak kali, terus dari Medan. Jadi sahabatku ini banyak kali kita ingat. Jadi saya ini aslinya orang Jawa, aslinya Jawa Tengah, cuma udah lama kali di Aceh. Dari kecil saya udah di Aceh. Jadi ya salam buat semuanya. Jangan lupa kalau di komentar, kalau subscribe itu ya terserah mau di subscribe. Kalau jika perlu apapun nampak menurut Anda itu bermanfaat, boleh dibagikan sama orang biar menambah ilmu, biar bermanfaat tuh. Jadi kalau bagi pemula yang belum paham kali, boleh nanti biasanya kalau kita nonton YouTube itu ada gambar loncengnya hidupkan. Jadi biar setiap saya upload video biar ada pemberitahuan. Terus video-video yang lain itu coba ditengok video saya, kan nanti ada, kalian cari itu Panglima Padi. Nah nanti kan banyak kali videonya kayak gitu, itu
itu ditonton biar jadi apa ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu loh. Saya ini berbagi bukan untuk nyari subscriber, enggak, cuma saya biar pengetahuan atau pengalaman saya ini ada manfaatnya, mudah-mudahan kayak gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kita sambung untuk bikin video-video yang lain, terutama masalah pertanian. Ya, pertanian mau di sawah ataupun di kebun. Itu saja dari saya. Salam buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.